Bagaimana tanggapan Ustadz kalau ada seorang laki-laki mempunyai perasaan suka atau cinta ke lawan jenis, apa yang harus dilakukannya? Karena jikalau ingin melamar, sekarang belum mampu secara finansial. Keadaan sekarang finansialnya hanya sebatas bisa membiayai diri sendiri. Selain itu, mental juga belum siap dan kami sama-sama masih mahasiswa dan kalau kami berpacaran juga tidak mungkin karena haram. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Dan juga takut duluan dilamar oleh orang lain. Antum ini bukan? Baik, barakallahu fik. Yang pertama, itu normal. Ya, yang nggak normal itu ada kecondongan hati kepada sesama jenis. Itu yang perlu kita memohon perlindungan kepada Allah yang menimpa sebagian manusia. Nah, memiliki kecondongan kepada lawan jenis itu normal. Normalitasnya lelaki jatuh cinta kepada wanita, sebagaimana normalitasnya wanita memiliki kecondongan kepada seorang laki-laki. Nah, kalau ada seorang laki-laki tidak memiliki kecondongan hati kepada lawan jenis, nah ini justru bermasalah. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, tentunya semua itu harus dilakukan atau seorang lanjutkan dengan batasan-batasan syar'i. Cinta kepada seorang wanita yang bukan mahram baginya, kepada lawan jenis, mesti dia bimbing dan dia batasi dengan bimbingan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah agar dia tidak jatuh ke dalam zina. Yang kedua, seperti yang Nabi anjurkan dalam banyak hadis, untuk tidak memandangnya dengan pandangan syahwat. Nabi SAW bersabda, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha lillahi ta'ala wajada biha atau bidzalik halawatul iman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pandangan syahwat kepada lawan jenis adalah anak panah yang beracun dari anak-anak panahnya iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena Allah, maka sungguh dia akan merasakan manisnya iman. Yang ketiga, yang berikutnya adalah agar dia selalu meminta bantuan kepada Allah Jalla wa'ala untuk memudahkan pernikahannya dengan wanita yang dia cintai tersebut, dan terlebih lagi wanita tersebut juga sudah mencintainya, dan dia tidak perlu khawatir karena Allah Jalla wa'ala berfirman, iyakunu fuqara ayughnihumullah min fadli. Apabila mereka orang-orang miskin, anak-anak yatim, para budak sahaya, mereka miskin, belum punya uang, nggak punya harta untuk nikah, maka Allah akan membuat mereka kaya dengan menikah. Dari keutamaannya, menikah itu adalah sumber kekayaan dan sebab Allah mudahkan rezeki. Dan kalau dia jujur ingin menikah untuk menjaga kehormatannya dalam rangka menjalankan sunnah Nabi SAW, pasti Allah akan membantunya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, thalathatun 'ala Allahi 'aunuhun. Ada 3 golongan dari manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Yang pertama Nabi sebutkan adalah ad-da'in yuridul ada, seorang yang berhutang dan dia jujur akan melunasi hutangnya tersebut. Yang kedua adalah al-mukatib, budak sahaya yang mukatabah, yang telah berjanji dan mengambil kesepakatan dengan majikannya untuk membebaskan dirinya dari perbudakan majikannya dengan memberikan atau menyerahkan harta dengan jumlah tertentu yang telah disepakati. Dan yang ketiga adalah an-nakih yuridul afaf, orang yang ingin menikah dengan tujuan menjaga kehormatannya. Dan seandainya secara finansial dia belum mampu dan juga tidak berani, dan wanita tersebut juga belum siap menerima dia dengan ekonomi tersebut, dan tetapi siap bersabar menunggu kapan dia memiliki kemampuan dari beberapa sisi, maka solusi dari agama ini Nabi katakan fa'alhi bis-shaum, hendaknya dia sering-sering puasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi tameng yang menjaganya dari zina mata, zina hati, zina telinga, zina tangan, dan zina yang lebih besar dari itu. Tapi masalahnya sebagai jomblo ini sudah tahu dirinya sudah ngebet nikah, sudah nggak tahan lagi, dan sangat mudah terfitnah dengan wanita, justru males puasa, males sholat berjamaah, males sholat sunnah,
malas baca Al-Quran, malas ikut kajian, tapi justru suka nongkrong di kafe-kafe, di tempat-tempat yang dapat membangkitkan syahwatnya. Ini namanya jomblo yang tidak tahu diri. Dan Nabi SAW menyebutkan, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi. Rahmat Allah kepada seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya luntuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.